Matt, lu ngapain sih? Lagi ngeliatin skor minggu lalu, game week 10 kan? Game week 10. Liverpool gimana Liverpool? Oh, Liverpool dia menang sih kan. Menang. Brighton 2-1. Nyaris Wah, kalah. dia atas dong. Atas, paling atas. City. Nah itu, kenapa dia paling atas? Kalah. Lawannya dong. Siapa? Arsenal. Arsenal. Sebelum gue jawab, gue tanya dulu. Apa? Isak apa yang bikin nangis? Bisa kapan? Isak Newcastle 1-0. Sampai Alan Shearer bilang asisnya Gordon tuh asis from the 90s katanya, saking cakepnya. Wah parah ngetawain. MU. Ya, balik kumat penyakit lama mon. Satu sama. Goblok. Jadi Jangan lupa bumper. ya bumper dulu dah. Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick dan ada Bang Danamon. Bukan. Apa? SpongeMom. SpongeMon. Gue punya nama buat lu. Apa? Cinnamon. Ya. Nggak masuk Ini ya? dong, kurang. Kurang Tapi ya? boleh. Ya nggak apa-apa. Cuma nanti idenya diambil. Nggak apa-apa. Cinnamon kan kurang bagus. Nggak akan menang. Ya, boleh. SpongeMon. SpongeMon ya. SpongeMon. Boleh. Gimana Bang SpongeMon? Nggak mau gue SpongeMon. Masalahnya Tolong dikait-kaitkan diedit ke ya. gua. MU. Kita kerjain ini yuk, Iya. videografer yuk. Sebel gua anjir. Dasar MU. Harusnya Harus ngedit dia. apa ya kalau gue lihat semalam tuh? Apa ya beda? Apa ya Mon ya? Lu tahu ini nggak? Kalau ntar lu, kayak gue bilang beberapa waktu lalu. Hah? Kalau di depan bagus, belakang belangsak. Kalau belakang bagus, Kalau belakang bagus, depan depannya belangsak. Kalau depan belakang bagus, bagus, tengah belangsak. Semua bagus, onan Tengah belangsak. Nah kemarin Semua overall belangsak. masih ada bagus-bagus ya, tapi Nggak. ada pemain yang belangsak. Siapa itu Mon? Males gue nyebutnya. Alejandro Garnacho. Kamu Alejandro. Gue nggak tahu tuh anak. Mungkin juga kalau gue bilang katanya ada masalah di lututnya Ya, katanya dia bermain dan dipaksakan. akan dipaksakan. Tapi ya Kalau lu udah mengiyakan, idola lu Cristiano Ronaldo. yoi. Yang ketika dia udah sakit-sakitan tetep, disuntik, yoi. main lagi, bikin gol. Bahkan di Euro, final Gue Euro. nggak mau nyamain lo sama Ronaldo, tapi paling nggak Kan itu idolanya dia, Idola wajar lu. kita katakan. Bahkan Ronaldo di Euro, ketika dia udah nggak bisa main lagi, dia berdiri di samping bench, ikutan jadi manajer ya, kan. paling nggak lo nyontoh lah. Lo nyontoh. Apa, dia ikutan di sebelah Van Nistelrooy karang-karangin. Gak usah main lo berarti berikutnya. Maksud gue, lo lihat pemain idola lo, ketika lo dihadapkan dengan satu keputusan penting, take it atau leave it Ya. lah, apa sih? Maksud gue, lo ambil resiko itu. Penyakit Garnacho itu kemarin Ngapain gitu? Keputusannya itu salah Keputusannya nggak ada semua. yang bener. di saat lu harus passing, dia coba. Di saat lu harus coba, dia lambat passing. Menurut gue finalnya yang dia dimarahin Casemiro itu sih. Ya, ya. Gila sih itu. Menurut gue itu bukan. Itu wajar bukan, kan? Enggak, itu Nggak bukan. wajar dimarahin. Oh ya. Lu lihat ya, Betul. gara-gara Kita Garnacho ambil kelepas bola, bola. hampir bola. Itu kalau udah bener-bener yang Ya. namanya team foul lah ya istilahnya. Ya, ya. Casemiro itu ngambil kartu kuning itu. Coba itu tadi bukan Casemiro. Katakan tadi itu Ugarte udah ditarik belum tuh ya? Pokoknya salah satu pemain, katakan Martinez yang Iya, harus tutup. iya, iya. Artinya udah kartu merah kan, which is jadi disadvantage buat kita, Mas wajar aja. kameramen, maaf. Itu minum saya bukan ya? Mas Boleh kameramen. nggak? Lagi nyedot mie nih. Mohon maaf. Saya juga aus nih, mohon maaf. Iya, kameramen Arsenal masuk in frame. Yeay. Ya, intinya gitu. Maksud gua, lu udah tahu itu pertandingan yang emang harusnya
menang. Ya memang sih kita babak pertama jelek main. Penguasaan bola kalah. Tapi paling nggak ada chance-chance itu yang Ada beberapa, bahkan di Ada. terakhir kan Rashford yang yang gua sayangkan dia tuh nembak bola ke gawang ketika ada Højlund sama Rashford di tengah udah lari ke dalam. ya Keputusan lo itu, bos. Dipasing lah temen lo gitu lo. Selayaknya lo tuh pengen menang, bukan lo yang pengen nyetak gol. Lebih kayak gitulah ya. tapi balik lagi Mon, gua akan bela Garnacho. Nggak ada, lu silakan bela. Gua jadi pengacara Garnacho. Kan tadi Bapak Raymond mengatakan idola saya Cristiano Ronaldo. Saya ingin meniru gaya Cristiano Ronaldo. Ronaldo waktu 2008 2007 bola-bola kayak gitu dipasing. Oh enggak, saya idola Ronaldo di zaman Juventus katanya. Real Madrid. Real Madrid. I don't care about siapa. 53 gol dah pokoknya gua katanya. Nah, gitu maksud gua, apa yang di pikiran lo ketika lo dapet chance selebar-lebar sebaik itu, lo putuskan untuk nembak langsung ke gawang ketika dua temen lo bebas. Dan apa ya, emang lo nggak latihan gitu dari depan gawang tembakan kemana-mana? Kalau abang nanya Gitu apa? loh, aduh. Kalau abang nanya apa dalam pikiran gua pada saat itu, Bang? Anak belum beli susu. Diapers habis di rumah. Atau mungkin karena ada Olivia Rodrigo itu. Bisa jadi, ya itu. Bodoh sekali ya. Bodok ngoni. Cuman ya nggak fair kalau kita ngadilin Garnacho doang. Ya, banyak yang bermasalah. Ya, ada Rashford beberapa kali. Rashford juga, dia miss chance itu yang tadi gue bilang di Iya. at the end of the 45 dia punya clear cut chance banget itu. Iya. Bahkan di terakhir sebelum dia diganti juga dia sempat punya kesempatan walaupun akhirnya di tackle dan itu yang akhirnya bikin dia emosi kan. Iya. Yang akhirnya mendapatkan kartu Kan kuning. udah nggak sehat kalau Ya. misalnya dia melakukan protes ke wasit sekeras itu ya. Kalau- Lo udah umur berapa sih? 27, 28 Rashford. Something like that lah. Ya, udah nggak pantas lah lo melakukan hal itu. Itu kalau Garnacho atau Ahmad ya masih oke gitu loh. Ya. Lo udah bertahun-tahun di Liga Inggris tidak dicurangi wasit ya, tidak sepantasnya melakukan hal itu gitu. Ya. Tapi Walaupun memang wasitnya banyak- juga kemarin katro Emang Simon. sih. Cuman nggak adil kalau kita terlalu nyalain wasit karena chance kita Ya. juga lumayan banyak. Overall kayak gue setuju dengan omongan Ruud van Nistelrooy di post match interviewnya Mon. Yang dia mengatakan ya we play better than Betul. Chelsea. Betul. Kita menciptakan lebih banyak peluang dan peluang-peluang yang kita ciptakan itu jauh lebih berbahaya daripada peluang yang mereka ciptakan. Ya. Kalau kita lihat juga ya golnya Chelsea juga itu kan benar-benar wonderful strike banget itu. Ya. Itu benar-benar sesuatu yang out of the blue lah istilahnya ya. Out of the blue. Bukan out of the blue juga lah, maksudnya itu something yang it takes a special goal untuk ngalahin kita kemarin itu. Dan jadi gua nggak bisa bilang bahwa kita bad luck ya. Plus ya balik lagi, kesempatan lu untuk mencetak gol tuh ada, penyakit lama, kembali ke setelan awal. Kalau gue bilang gini nggak sih, sorry gue agak potong. Gue injek lu kaki Mereka lu. kan udah Gue injek kaki lu. Mereka kan udah terbiasa main strateginya Ten Hag. Ya, which is kemarin ketika lawan Leicester, tipikal permainan Ten Hag yang main-main ke belakang itu hampir nggak kelihatan sama Ya. sekali. Ada beberapa ya demi Ya, demi lah, alasan untuk- keamanan kan, Ya, clearing set up ball, game lagi, apa set up semua. game. Tapi kemarin tuh kejadian lagi yang lo udah build up, lo udah melakukan mid block, dibalikin lagi bola ke Onana, itu kayak lah balik lagi kayak Ten Hag, kayak orang nggak pede ketika serangan selalu gagal. Jadi kayak ke setting, oh kita lakukan ini deh, ini yang paling aman menurut kita. Itu udah salah Ten Hag lah itu. Kan udah bukan pelatih kita ya. Udah bebas. Ya, Nah, maksud gua cuman satu hal juga. mindset itu tuh yang harus dirubah. Satu hal juga Mon, gua ada kesepakatan gue dengan omongan gue nggak ingat siapa, pokoknya yang bareng sama Scholes lah waktu itu. Dia mengatakan kayaknya jadi striker di Manchester United tuh memang harus benar-benar striker yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Oh, iya. Karena kayak Højlund nih. Punya naluri yang Ya, benar-benar bukan nalurinya aja, ganas gitu bukan ya. cuma naluri aja, emang bener-bener punya full skill. Jadi lu bisa bawa bola, lu bisa kontrol bola, lu bisa putar balik, lu bisa semuanya gitu. Ya. Kenapa? Alasannya itu simple. Karena striker-striker di Manchester United yang dia lihat kayak Zerzi, Højlund, bahkan yang sebelum-sebelumnya. Jersey kan dibeli tidak matang kan. Iya enggak, maksudnya bahkan
striker-striker yang sebelumnya, itu semua jarang dan langka banget mendapat service dari midfieldernya. Tapi ketika dapat servis juga nggak bikin gol. Ya, nggak, maksudnya itu. Jadi ketika lu udah terbiasa nih, elah paling sampai situ juga gua nggak dapet, lu nggak siap gitu loh. Yeah. Jadi itu yang dibilang. Jadi kalau kita mau nyalain Garnacho sendiri juga nggak bisa. Kita harus mengatakan bahwa midfield kita juga kemarin nggak bagus-bagus banget. Kemarin kejadian Zirkzee yang depan gawang ya. Itu bola striker. Itu bola striker banget. What for lo tahan bola? What for lo mau jadi dinding untuk sama siapa? Iya. Udah nggak ada lagi. Ya. Lo mau jadi TB ya, dia baru tahu TB nih. Gak bisa, lo nggak bisa main kayak gitu. Lo striker, lo udah terbiasa waktu di bolonya main dapat bola sikat lah, itu yang harusnya lo lakukan. Jangan apa ya, strategi kemarin Ten Hag sih itu, gara-gara Ten Hag yang dia bawa bola, dia jatuh, dia berusaha ngamanin instead of dia berdiri langsung sikat, ya nggak sih? Nah, konteksnya tadi kenapa dia bilang dong, konteks kenapa dia bilang tadi gua baru tahu TB. Tadi sebelum kita syuting nungguin kameramen Arsenal, gua main Mobile Legends. Terus gue bilang, dia tanya, emang lu rank apa, Pet? Gue bilang, gue udah mythic, bro. Terus dia bilang, lu senang mainnya pakai apa? Bla bla bla, kita diskusi lah kan. Terus gue bilang, wah kalau gue dulu seneng tuh pakai Balmond jadi tank katanya kan. Di TB-in, gue tanya dengan polosnya kan, ya namanya nanya sama temen, gue nggak nyangka bakal dikata-katain kan. Terus gue bilang, emang TB singkatannya apa? Gue tahu TB itu yang ibaratnya lu tenda biru. Lu jadi yang nahan-nahan kayak tadi Zirkzee kan, yang nahan untuk pertahanan. Tapi gue nggak tahu singkatannya apa. Jadi diketawain sama dia. Gue bilang tahan body kan gue. GG nih, GG. Nggak guna. Iya, intinya gitu. Maksud gue, lo buat apa melakukan hal yang dulu sebenarnya udah salah lo lakukan. Lo dibeli untuk cetak gol. Kalau memang lo main false nine, ya kemarin itu bukan saatnya lo jadi pivot, ya jadi harusnya tempo. Lo bisa baca, Lo di depan gawang, lo jatuh berdiri sikat. Iya. Itu kayak antara kalau gue sikat kaki gue patah kali. Gue nggak tahu dari pikiran anak itu apa. Gimana caranya patah? Ya sikat badannya aja. Gede, iya. Ada yang bilang Zirkzee kayaknya kalau apa-apa kalah, di body kalah, ada yang ngomong kayak gitu. Ya badannya gede coy, masa bisa kalah gitu kan. Itu dia pengalamannya masih harus ya balik lagi. Gue nggak setuju kalau pengalaman. Naluri itu ketika lo jadi striker, lo main bola di depan gawang mau ngapain lagi? Enggak, maksudnya sesimpel itulah. Maksudnya gue tuh, dia kan secara umur pengalamannya masih kurang nih menurut gue. Dan apa ya, instingnya itu belum sempurna gitu loh, Mon. Itu yang gue pengen, mudah-mudahan nanti di bawah Ruben Amorim dia turun ke 2-3. Di bawah Ruben Amorim turun ke 2-1. Ya, nggak apa-apa. Ya wajib, karena Gyökeres mau datang kan. Iya. Belum tahu lah. Gue masih berharap antara Gyökeres atau Benjamin Sesko. Gue bilang Gyökeres bakal maju ke MU. Ya, tapi terlepas dari itu memang ya sesuai prediksi gue kemarin. Siapa Minpor bilang easy win, lo bilang kayak kita bisa menang. Ya. Gue ngelihat taktik yang di bawah Ruud van Nistelrooy, kalau dia, gue kemarin bilang kalau lo lihat aja video sebelumnya, kalau dia memperlakukan pertandingan itu seperti waktu lawan Leicester, attack, bahaya, dan itu terjadi. Sebenarnya kita banyak chance, tapi ketika kita keserang balik, itu yang agak kocar-kacir di belakang. Bola dimainin sama untungnya nggak ada Kieran Disbury Hall ya. Ya. Untungnya, dan Enzo baru dimasukin menit ke 70-an sama si kampret siapa Mudryk. Ya, itu kan benar kan. Kita kata kemarin live space kan, bukan Kelly, Mbak Ai. Kemarin kan pas waktu kita kita live tweet kemarin di space. Live space di X, dan itu ada Mbak Ai yang bilang dari awal pertandingan, dia bilang kuncinya adalah Mudryk, Bang. Bener. Mudryk, kalau tadi kena aja kaki Mudryk di golnya Chelsea, dia kolongin ya boleh. Ya. Kalau kena aja kan jadi offside. Ternyata dia bisa kolongin. Akhirnya nggak offside dan gol 1-1. Bahkan ketika kita lagi nyerang balik, berapa kali Mudryk yang jadi penghalang. Ini bener, Mbak luar biasa. Cuman ya itulah, maksud gue Enzo Maresca bukan pelatih sekelas Steve Cooper. Dia pinter,
dan terbukti di 70 ketika mandek si siapa namanya tengah mereka kemarin ya udah di huruf G itu. Kok di kepala gue Gofar Hilman anjing. Gofar Hilman. Kenapa jadi Gofar Hilman ya? Makan burger kita kan. Iya. Atau gue sentuh-sentuh lo. Ya intinya. Ampun Bang Gofar. Intinya dengan dia masukin Enzo Maresca, gue udah bilang wah gila cerdas nih orang nih. Dia udah tahu apa namanya kelemahannya United. Dia coba main ya itu yang gue bilang. Max Sweet dia main melebar dan kita kesulitan. Udah sulit tambah sulit lagi nyetak gol. Plus bener yang gue bilang kemarin, walaupun konteks gue bercanda kemarin ya Man ya. Bener yang gue bilang kan. Chelsea di bawah Maresca ini sudah berubah. Mentalitas mereka itu mau ketinggalan juga mereka bisa kembalikan kondisi. Kita literally gol kita itu di menit ke-70 dan kita kebobolan di menit 73 kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak berselang lama. Yang efeknya ini yang mana? Yang gol satu sama. Moses Caicedo 20-24. Kan itu udah babak kedua Bang. Oh iya. Kok masih 20? Iya. Nggak, maksud gue itu ya itu. Ya maksudnya belum lama gitu ya. Nggak, ya belum lama, berselangnya belum lama. Dan itu for your information juga. Efeknya kepada pemain bola itu ketika lu baru selebrasi, which is selebrasinya juga luar biasa ya. Over the top juga itu. Ketika lu baru bikin gol dan akhirnya lawan lu dengan gampangnya dan cepat menyamakan gol tadi itu secara nggak langsung mental ngedrop lagi. Yang tadinya udah mulai high, akhirnya ngedrop lagi. Which is efek reverse-nya di Chelsea. Akhirnya mereka naik lagi semangatnya dan itu terlihat. Oh, mereka Pedro Neto yang bikin masalah ke United. Iya. Pedro Neto. Jadi overall sih gue sepakat dengan kata Ruth bahwa pertandingan itu nggak jelek-jelek amat. Walaupun Gary Neville mengatakan itu mungkin salah satu pertandingan terjelek yang dia tonton. Gue kadang-kadang bingung juga sama Gary Neville nih. Kok jelek? Mungkin dia lihatnya jeleknya karena mungkin nggak ada pertahanan, nggak ada koordinasi. Atau mungkin udah kesel kayak kita kok. Iya. Kayak begini aja bisa kalah. Gue coba ngeliat dari sisi Gary Neville, mungkin dia melihatnya nggak ada koordinasi, which is nggak ada. Dan satu hal yang menurut gue sepakat dengan Gary Neville, itu bukan tim yang main, itu individu betul. Mengandalkan kemampuan masing-masing, tidak bermain secara tim. Ya. Jadi mungkin itu yang dikesali sama Gary Neville, tapi gue setuju dengan Ruth bahwa ini kalau dibilang kita main jelek-jelek banget kemarin juga enggak. Dan bahkan benar kata Ruth, kita menciptakan peluang lebih bagus daripada Chelsea, lebih banyak juga yang kita ciptakan dan peluang-peluang yang kita ciptakan itu juga yang berbahaya semua. Kita possession 54-46, tapi expected goal-nya di babak kedua naik jadi 1,98, sedangkan Chelsea jadi 1,11. Tapi kan itu karena ya tipikal Enzo Fernandez, dia ngontrol permainan lebih banyak di tengah. Akhirnya kalau gue ngeliat nggak tau kayak semi bertahan. Jadi dia ngelihat bolongnya United baru nyerang. Itu yang akhirnya itu yang bikin Chelsea juga kesulitan nyetak gol ke gawang United. Tapi kita nggak memanfaatkan. Seharusnya ketika Chelsea mulai melambat kayak gitu ya susah sih ya. Tengah kita tuh Ugarte, Casemiro menurut gua kemarin nggak terlalu yang kayak gimana sih. Kalau gue bisa pahamin Ugarte, dia setelah dapat kartu kuning itu dia nggak bisa terlalu agresif lagi kan. Itu gue pahami kenapa kita akhirnya di tengah setelah kartu kuning itu nggak ada. Jadi agak turun karena dia mau nggak mau harus jaga. Apalagi Ugarte, Martinez semua kena kartu kuning nih. Ya Casemiro kan terakhir lah itu ya gara-gara kelakuannya Garnacho. Cuman akhirnya lu nggak bisa agresif untuk menekan mereka. Dan mau nggak mau lu harus kasih Chelsea peluang lebih longgar lah, kasih mereka peluang-peluang untuk membuka serangan. Itu sih yang menurut gua sebagai salah satu titik kelemahan kita kemarin. Nah, itu jadi PR-nya Ruben Amorim sebenarnya. Kita punya 4 pemain tengah yang nggak bisa dipungkiri kalau 4 ini sekarang lagi jadi penyakit nih. Ketika mereka main agresif, kartu. Dan itu sering terjadi. Kita punya, ya bisa dibilang Casemiro lambat. Walaupun umpannya bagus, tapi keputusannya kadang enggak. Dan kemarin dia banyak sekali ketinggalan bola. Ugarte terlalu mau dibilang terlalu keras gitu loh. Mainnya seradak seruduk gitu loh. Dan itu bahaya ketika dia udah kena kartu, intensitas menurun. Martinez yang ketika kita diserang
dia sering banget melakukan tackling yang menurut gue itu membahayakan bukan buat dia, bukan buat pemain lawan, buat Unitednya. Ketika dia dapat kayak kemarin kan, itu gue yakin kalau Oliver Michael Oliver merah itu pasti. Iya. Merah itu dia udah pasti, dan kita udah pasti main 10 lawan 11. Bisa Dan, jadi ya. kita kalah kemarin kan. Overall Itu loh, sih kita banyak. punya 4 pemain tengah yang akan jadi PR besarnya Amorim ketika dia masuk tanggal Ya itu dia, Mang. 11 November. Yang dibilang sama Gary Neville bahwa kita bermain itu secara individual, sporadis, tidak lagi bermain secara tim. Jadi lu lihat aja Rashford dapat bola, nggak usah Rashford yang paling Ya. clear lah. Garnacho dapat bola, Garnacho. dia kita bilang keputusannya yang salah. Kalau gue Oh, bilang itu ya, kemarin udah bagus. kalau gue bilang ya Garnacho betul-betul nggak melihat kiri kanan lagi. Ya udah gue ada kesempatan gue Ya. tembak. Mungkin juga arahan dari Ruud van Nistelrooy adalah go out there and have fun. Bisa jadi kan? Mungkin. Cuman ya, Tag. lo mau have fun juga nggak kayak gitu, lihat temen lo juga kan. Ya, overall 1-1 itu menurut gua fair sih ya. Yeah. Karena Chelsea juga nggak bermain buruk, mereka juga intens untuk menyerang kita, dan saat bertahan pun mereka cukup rapi. Jadi Mas Rui sih gila. ya Mas Rui luar biasa. Dan Kita gua nggak akhirnya percaya punya ini fullback ini kita terbaik. beli dengan harga yang sangat murah. 15. 12 M. Ini ibaratnya lo lucky dip bener-bener Yoi, dapat langsung yang yoi, OP gitu. yoi. Jadi, Ya, basically kemarin fullback kita bekerja dengan baik Ya. lah. Yang gua kemarin sebel banget sama Dalot, ternyata dia malam itu oke lah ya. Mazrui apalagi berapa kali memenangkan bola di lini tengah. ya. Itu udah kredit banget sih menurut gua. Jadi ya Bahkan golnya kita pun gue nggak bisa salahin Onana, itu udah nggak bisa. it's a wonderful goal dari Caicedo, Ya, ya. serius. Iya, Volleyball. blind spot, dan itu memang ya itu dia karena ada si Mudryk yang menutupi kan. Gue bilang sih emang unsavable sih itu. Mau ngomong apa, dan lo tahu kan gue haters Onana, gue aja nggak bisa mengatakan jelek tentang Nggak dia. bisa lah, itu udah It was really good. benar-benar disikat, terus blind. Dia nggak ngelihat bola datang dari arah kakinya Mudryk kan. Iya, it's a really good goal lah kalau itu. Jadi overall sih kalau gue bilang memang itu fair, hasil itu kemarin itu bagus Ya menurut udah, gue. anyway. 1-1, dan itu membawa Paling nggak Chelsea. kalah lah, paling nggak Ya. kalah ya udah. Dan itu hasil kemarin membawa Chelsea dengan poin 18 sama dengan yang katanya calon juara musim ini, Arsenal. Arsenal. Wow. Tapi ya udahlah, mungkin akan jadi contender lagi. Akan jadi contender lagi kalau Odegaard main Ntar sih. gue lagi senyum. Ya Arsenal. Ya udah. Ntar dulu belum selesai senyum Oh, gua. belum. Arsenal calon juara. Calon juara. Calon juara Arsenal. Iya, iya. Oh, Liverpool bahaya banget, euy. Liverpool luar biasa. Ya mental juara. Ketika Iya. lu udah Gua ngelihat pertandingannya. Salah ditutup abis-abisan, tapi ketika Yes. dia dapat peluang, jadi itu barang, jadi bos. barang gila bener. Itu salah. Dan itu orang yang bakalan cabut di akhir musim. Itu salah yang nggak ada salah. salah yang ada salah. Cuman guys, Liverpool fans, kalian desaklah kepada pemilik kalian. Itu pemain jangan Tolonglah. sampai lepas. Kalau itu sampai lepas, Aduh. gue yakin nggak akan ke Man United, nggak akan mungkin dia ke Man United. Tapi ke siapapun dia berlabuh, itu akan Kayak si menjadi Madrid sih. Madrid Iya, kan. nggak tahu. Barcelona lah ngikutin ini yang tukang gigit. Iya. Kan kalau Mascherano Liverpool kan ya. langsung sana kan. Oh, Luis Suarez. Suarez dong tukang gigit. Ya benar kata ini Uncle Patrice Evra. Kalau mau nonton Arsenal itu, ya anggap aja kayak nonton Netflix. Musim depan hasilnya. Next season. Dah. Arsenal enggak, sorry. Arsenal tuh udah kayak Liverpool beberapa tahun yang lalu. This year is our year. Saya tidak mentahu, cuman lucu Patrick ini lucu. Coba gua ketawa. Jangan dong, kasihan. Oke. Langsung ke Ruben Amorim, di mana kelimpahan PR banyak banget nih. Menurut lu gimana? belum ibaratnya ini anak sekolah ya, baru daftar ke sekolah Iya. baru, belum masuk kelas, belum ada pelajaran, Dan udah mindsetnya, dikasih PR. dan mindsetnya yang dia pengen bikin ini anak-anak bebas berkreasi, mindsetnya kayak wah kita mesti ulangan. Wah, Minimal kita satu mesti PR udah terselesaikan sama dia. ulangan. Apa? Gue yakin ketika Ruben Amorim masuk memegang Man United dan dia pengen bawa gaya dia, baik itu 3-4-3 Oh, ataupun iya. dia sudah punya satu yang di tengahnya. Siapa di tengah? Ugarte.
Oh ya paling ya itu yang Minimal tadi gua itu bilang. udah dapat. Itu yang gue bilang. United sekarang punya masalah bertambah 4 nih kalau modelan attack-nya Ruud van Nistelrooy dijalankan udah kelihatan kurang berjalan dengan baik kalau lawan main melebar. Ya. Mati tuh kemarin 4 tuh. Kayak Cuma kalau dibawa dibawa ke sistem barunya kenapa jadi Ramon? kalau 3-4-3 Ruben, enggak maksud gua minimal dia sudah memiliki Ugarte yang memang keep in mind Ugarte dia yang membentuk. Ya. Jadi dia minimal Ugarte pun udah tahu apa yang asalkan nggak ada kartu kuning cepat aja. Ya, itu satu. Ugarte bakalan stabil mainnya bagus. Tinggal siapa yang mendampingi Ugarte di tengah kan gitu aja. Ya kalau kemarin ada pas waktu kita live space kan ada yang nanya. Kalau main 3-4-3 Bang, siapa? Bruno di mana? Dikorbanin dong Bruno. Enggak juga, pernah nggak mesti. main di winger. Dia bisa main di wing, tapi dia juga bisa main turun dia di posisi 6. Iya. Dulu pun di zamannya Ole, kita di zaman Ole, di zamannya Ralf Rangnick menuju ke Ten Hag. Iya. Itu sering kita ucapkan di Porosalang, bisa kok Bruno main 6, kenapa enggak dimanfaatkan? Bisa. Dan toh kalaupun misalnya misalnya kita masukkan ke winger, otomatis yang kita korbankan adalah salah satu di antara Rashford, Garnacho, Ahmad, itu yang bagi gue malah lebih rugi. Mendingan penyakitnya Bruno tuh kalau dia main 6 tuh dia kalau nyerang suka terlalu agak ke atas banget. Jadi agak bolong tuh, PR banget tuh center back kalau nggak kuat. Ya kita berharap Raniero nggak ada cedera lagi setelah nanti dia comeback. Ya itu bisa gitu loh. Tapi ketika main kayak kemarin Martinez, De Ligt, terus nanti main 3-4-3, Bruno ditaruh di nomor 6, dapat serangan balik sama tim-tim lawan kayak Liverpool mah selesai kita asli. Ya Pak, kalau misalnya lawan Liverpool jangan Bruno, lu mainin Maino atau si Mason Mount. Iya kali Bruno nggak main. Enggak, maksudnya jangan dimain di situ. Nggak enak buat maksudnya ganti. jangan dimainin di posisi 6 itu gitu loh. Ya tinggal sekarang itu kan satu kelebihan daripada Ruben Amorim adalah lu punya stok pemain dengan kualitas dan karakter yang berbeda-beda nih, yang lu bisa manfaatkan sesuai dengan lawan lu seperti apa. Yes. Ini kan Ruben katanya bisa menyesuaikan dengan pola seperti apa aja. Yeah. Jadi menurut gua itu advantage, walaupun PR yang kayak lu bilang tadi Mon, banyak juga ini yang atau memang kalau udah buntu dia bisa pakai 3-4-2-1 kayak yang biasa dia. Intinya dia nyaman dengan back 3, tengahnya lebih stabil gitu kan. Nah itu yang ngisi ruang tengah lebih banyak. Satu hal yang atau dia pakai 4-2-3-1 kayak sekarang yang dipamerkan dari zaman Ten Hag sampai Ruud van Nistelrooy ya dari ini, atau mungkin dia switch ke 4-4-2 yang kalau kiper ikut main ya jadi 4-2-2-2. Ya. Which is itu bakalan menang unggul posisi kalau emang semua pemain bisa ngikutin strategi itu gitu. Nah itu yang tadi mau omongan gue masuk. Dulu Ralf Rangnick ketika game pertamanya Ralf Rangnick masuk, dia menerapkan formasi 4-2-2-2-2. Dan ternyata pemain MU nggak bisa mengikuti. Akhirnya dia yang ngalah. Ya karena masih bodoh semuanya. Nah itu akhirnya kan Rangnick mengalah. Akhirnya menyesuaikan dengan formasi yang pemain-pemain MU bisa lakukan. Demikian juga ketika Ten Hag masuk, dia mencoba untuk high pressing apa semua, ternyata nggak mampu awal-awalnya. Awal-awal doang. Awal-awal, itu yang sampai dibikin lari satu tim kan. Cuman gue pengennya Ruben Amorim ini jangan lagi mau yang namanya ngikutin kemauan pemain. Lu harus membentuk pemain-pemain ini sesuai dengan yang lu butuhkan. Karena kalau lu ikutin lagi, ya udah gini-gini aja nasibnya nanti. Gue ada kepercayaan Ruben Amorim bisa handle hal itulah. Karena itu keahlian dia ketika dia bawa Braga juara dan dia bawa Sporting juara. Tapi ini kan Liga Inggris. Cuman kan tipikal pemainnya kan banyak pemain Portugal juga. Gua rasa mungkin nggak akan kesulitan dia buat adaptasi pemain di lapangan yang akan dia turunkan seperti apa gitu. Nah ini juga yang gua angkat dari interviewnya Bruno Fernandes yang dipuji banget sama Paul Scholes sama pundit-pundit yang ada di studio kemarin. Mereka mengatakan bahwa ini mungkin interview yang terjujur dan terbaik yang pernah keluar dari Bruno Fernandes. Dia mengatakan satu poin yang gue setuju banget. Lebih gampang ngebuang satu manajer daripada 15 pemain. Itu sebenarnya udah kode. Itu sebenarnya udah kode. Kode dalam arti ya kita sebagai pemain itu juga sebenarnya harus bertanggung jawab. Dan dia sebutkan itu kesalahan yang dianggap manajer punya kesalahan. Ya, ini juga untuk kalian yang kaum out ya. Bruno saja udah mengatakan manajer memberikan instruksi
Tapi ketika pemain tidak bisa menerapkannya, dan ini dari zaman Ole udah gue bilang, instruksi manajer kalau nggak dijalankan oleh pemain, ya sia-sia. Ya. Dan itu yang Setuju. dikatakan Bruno kemarin, bahwa kita juga sebagai pemain harus mengambil tanggung jawab, bahwa kesalahan-kesalahan itu adalah tanggung jawab kita juga. Yes. Dan lebih gampang, ya itu masuk ke statement itu, lebih gampang ngebuang satu manajer daripada 15 pemain. Ya. Jadi ya, stop saying Fair. manager out, Ya. support your manager. Mudah-mudahan Ruben Amorim bisa memberikan sesuatu yang positif untuk Manchester United ke depannya. Tapi pemain-pemain juga semoga mereka mendengarkan apa ucapan kaptennya. Bahwa kita sebagai pemain, lu dibayar mahal loh. Ya. Lu dibayar mahal, lu dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk fans, bukan hanya untuk manajer lu. Lu harus mengeluarkan semuanya dan menjalankan perintah daripada manajer. Baik atau buruk, kalau lu udah jalanin dengan benar, kita sebagai fans juga tahu kok nanti siapa yang salah. Yes. Pemain itu pasti atau- kelihatan nah lah. itu. Itu nggak mungkin nggak Nah, kelihatan. ditambah lagi seperti yang kata Patrice Evra di interviewnya bersama Rio, di zamannya mereka itu takutnya itu bukan sama lawan, bukan takut kalah atau takut kesalahan mereka di lapangan. Mereka takut mengecewakan Sir Alex Ferguson. Yes. Itu yang menurut gue yang harus ditanamkan oleh Ruben Amorim. Dia harus bisa membawa dirinya itu seperti apa untuk mendapatkan perhatian pemain. Bukan, mendapatkan Respect pemain. hormat, respectnya daripada para pemain-pemain ini, bahwa gue bermain nggak cuma untuk klub ini tapi untuk Betul, manajer gue. betul. Dan itu yang semoga man manajemennya Ruben Amorim ini bagus. Gue yakin sih melihat dia sering bermain untuk pemain muda, memainkan pemain muda, dia bisa membentuk seorang Ugarte dari nggak ada nilai menjadi 60M dijual ke PSG. Ya. Jadi menurut gue dia punya kemampuan itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya negative vibes di dressing room. Amin. Sehingga Manchester United mulai bisa mengubah diri, membentuk untuk kedepannya. Ya gitu Mon, lawan Chelsea. Ya, mungkin yang paling deket ini kita lihat kinerja Ruben Amorim yang terakhir kali untuk Sporting. Terakhir kali nggak ya? Belum dong. Ya intinya tanggal 6 itu dia akan lawan tim Liga Inggris yang Manchester saat ini bisa dibilang salah satu yang terkuat, Manchester City. Yang baru kalah kemarin. Ya kan, tapi lawan kalau Brentford. ya UCL kan perkasa bener Pep Guardiola. Maksud gua kita pengen tahu gitu, ketika lo ketemu tim sekelas City apa yang akan lo lakukan yang sebelumnya nggak pernah kan. Itu hanya bisa kita Ya, ayo tahu kita- jawabannya nanti di Kalau lo nonton nanti Sporting City, ya kita temenin lah. Gue udah pasti nonton sih. Gue pengen tahu Ruben Amorim melakukan apa nanti sama Gyökeresnya. Tapi sebelum kita nyampe ke situ, kita akhiri dulu video yang satu ini karena berhubung ini sudah jam 12 malam. Oh. Saya pengen pulang, ya. 23:17. Ya. Saya Patrick, dia Bang Danamon, SpongeMon, Spongemon. astagfirullah. Ini Porosalan. Thank you.